cabang-cabang. Mereka menusukku dengan jarum besar. Pada badanku pukulan. Sampai jam 3 sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Ketika kepala pasukan melihat dan khalayak ramai, nisan bagi para penjahat kelas berat diberi makna baru oleh Tuhan Yesus dan saudara-saudari. Permenungan kita dan kebenaran dan bakat kita. Kita mencintai dan kita kembali. Saudara-saudari seluruh hidup dan karya kita. Topi. Alas kepala itu juga dibuka.
Ini adalah prosesi perarakan Tuan Manino ke gereja Ilaran Tuka. Ini dia perahu yang membawa Tuan Manino. Sudah ada yang mengarahkan jalan. Halo, ini di sebelah saya ada Bang Honing, ada Agung, leluhur dari Jawa Agung, dan ini ada Aswan. Aswan ini orang Larantuka yang beragama Islam atau Muslim, dan dia itu sibuk. Walaupun ini prosesi punya umat Katolik, tapi Aswan sebagai orang Muslim sibuk. Bisa ceritakan kesibukan yang kamu lakukan di sini? Ya, terima kasih. Kesibukan saya mengantar suster karena tamu dari Maumere. Jadi kita sebagai warga sini, jadi kita harus di sini silaturahminya tuh luar biasa, kekeluargaan. Jadi agama nomor 2, tapi suku dan adat ini nomor satu. Nah, sebelum agama adat dulu, jadi agama nomor 2. Jadi kegiatan suster mereka macam beure sampai ke gereja, sampai cium patung semua saya layani. Kamu kan tergabung dalam Remas ya? Nah, Remas. Apa itu Remas? Remas adalah remaja masjid. Karena di Larantuka ini, di kampung saya sendiri itu Islam tok 100. Islam semua ya? Islam semua. Terus? Jadi kami tiap tahun, karena saya sekarang diminta dari sekretaris dinas untuk pelayan tamu susternya, jadi ya terpaksa harus. Biasanya yang kamu lakukan sebagai anggota Remas? Remas kami malam Sabtu, jadi sebagai pagar betis. Jadi depan gereja, jadi pagar. Ya sebagai malam ini tuh harusnya kalian pagar betis ya? Pagar betis. Jadi jam 6 itu kami sudah ambil tanda pengenal
selempang Itu gitu. muslim semua. Muslim semua. Jadi kami diminta itu hanya 10 orang. Dari Kampung Baru itu 10, Posto juga 10, Weri juga 10. Nah, jadi 10-10. Tugasnya apa itu? Sebagai pagar betis. Untuk apa itu? Pagar betis itu agar Menjaga umat yang mengikut prosesi tidak berono masuk ke dalam. Jadi kami sebagai pagar, jadi umat yang berdoa ya di belakang. Jadi ikut aturan. Jadi rute jalan. Apakah hal yang sama juga berlaku pada saat kalian sebagai orang Islam merayakan sebuah perayaan terus ada Ya, itu sering sekali. Timbal balik ada. Jadi ketika macam Idul Fitri itu ada takbiran, itu dari ini Katolik mereka juga sama. kejaga juga. OMK, orang muda Katolik, itu mereka juga sebagai keamanan. pada saat Mereka sebagai keamanan. salat Id ya. Sholat Id, baru takbiran malam itu. Jadi dari ujung Flores ini, dari ujung Larantuka Balun sampai ke Weri. Jadi mereka sebagai keamanan. Jadi ada ugal-ugalan, mereka langsung tegur. Kami umat lain kok bisa ini, masa kamu tidak? Kan malu. Seperti itu. Gimana Bang Honing nih, toleransi yang sangat kuat di Flores ini itu dari kapan itu sebetulnya? Tidak, kami sudah dari dulu. Dari dulu. Yang bikin rusak agama ini kan dari luar. Kalau kami orang Flores tidak ada urusan. Kami itu agama ya agama, tapi kekerabatan jauh lebih penting dari urusan agama. Jadi kalau tiba-tiba ada yang datang dengan segala macam cara berusaha memisahkan, sebenarnya bagi kami orang Flores itu tidak laku ya. Kami orang NTT itu biasanya kami sudah saling menghormati, misalnya pada saat acara bersama. Tidak mungkin acara di rumah orang Katolik bunuh sapi yang bunuh orang Katolik. Pasti tunggu cari. Kenapa? Karena kemungkinan yang datang makan itu pasti ada juga yang bukan Katolik. Jadi untuk menjadikan daging itu halal, kami harus cari orang Islam. Apakah dia bisa berdoa atau tidak, bagi kami tidak peduli. Tapi bahwa karena yang nyembeli itu saudara yang Muslim, maka dianggap halal lah. Potong kambing juga tidak mungkin kami potong, mereka yang potong. Nah, potong sapi, potong kerbau, kecuali potong babi. Nah, kalau bunuh babi kami sendiri, tapi kalau hewan-hewan yang bisa dikonsumsi bersama biasanya, termasuk ayam. Kalau kita mau bunuh ayam tapi di dalam rumah ada yang Muslim, pasti kau potong dulu biar kau juga ikut makan. Kalau tidak nanti kan tidak makan gara-gara haram. Jadi Lalu kemudian toleransi yang lain itu, kalau misalnya ada kematian, ada duka, ya kan, ada rumah yang khusus untuk memasak yang untuk teman-teman yang Muslim, terpisah dari rumah induk misalnya. Jadi teman-teman Muslim sudah percaya bahwa makanan yang disajikan buat mereka halal dan dimasak di tempat yang terpisah. Ketika disajikan pada saat makan juga di barisan yang berbeda. Di sini yang konsumsi umum halal, yang di sini yang khusus. Dan tidak ada. Nah, yang heran itu belakangan ada yang datang tidak mau makan, tidak mau minum segala macam. Itu bukan tradisi kami orang NTT. Kami itu sudah biasa, tidak ada beda-beda. Nah, mudah-mudahan Indonesia juga begitu, belajar dari kami orang NTT supaya dipraktekkan di tempat yang lain. Misalnya menjelang Lebaran pasti panitia yang lebih banyak itu teman-teman Katolik. Karena apa? Tidak mungkin untuk halal bil halal lalu teman-teman Islam urus sendiri, tidak. Kami yang urus, kontennya, isinya disiapin teman-teman Muslim. Begitu juga Natalan, yang sifatnya kepanitiaan teman-teman Muslim yang dominan, tapi isi acaranya kembali ke teman-teman Katolik. Nah, itu yang kita latih terus menerus. gimana Gung? Ya. Piye iki? Piye? Piye? Nah, ini adalah kali 3 saya mengikuti prosesi Semana Santa, dan itu merupakan pengalaman religius saya yang luar biasa dari pertama sampai yang ketiga ini. Pertama kali saya kesini itu merasakan istilahnya istilahnya kenyamanan, kedamaian, terus habis itu kesemarakan, dimana di sini tuh seakan-akan itu tuh tidak ada perbedaan agama. Jadi ketika Paskah itu yang terasa itu tuh adalah Eropa umat Nasrani. Jadi istilahnya dalam artian tidak ada satupun yang istilahnya itu tuh mengganggu. Bahkan saya sempat juga terkesan dengan adanya
bantuan dari umat beragama lain yang begitu toleransi seperti yang sudah kita ketahui tadi. Dan itu merupakan salah satu nilai yang mungkin sangat langka ya bagi saya ya, karena istilahnya itu nggak tahu, pokoknya itu istilahnya itu nyaman aja di sini gitu. Oke, sip. Begitulah penjelasan dan komentar dari rekan-rekan kami di sini. Semoga nanti acara akan berjalan lancar dan meriah dan hikmat seperti yang diharapkan.